Shalom. Dalam rangka memperingati Paskah, kembali Indonesia menyelenggarakan webinar dengan tema Karya Terbesar yang dilayani oleh Pendeta Antonius Un. Kami berterima kasih untuk pelayanan beliau. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Selamat mengikutinya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara baik yang berada di dalam kepengurusan dari Evangelism Explosion Indonesia maupun Bapak Ibu yang merupakan rekan ataupun murid ataupun juga yang sama-sama melayani di dalam pelayanan penginjilan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, boleh Tuhan berikan kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di dalam kesempatan yang sangat baik ini. Saya sudah mengenal pelayanan Indonesia sejak tahun 2002 di Malang, sudah hampir 20 tahun mengenal pelayanan penginjilan yang saya sangat syukuri dan hargai. Saya mengenal beberapa orang yang melayani dengan setia dari dulu hingga sekarang. Waktu saya melayani di Malang, khususnya Bapak Lukas Tanda Jaya, Bapak Simon Siahaan, Ibu Yosefin dan rekan-rekan lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan pimpin melalui pelayanan Indonesia hingga kini dan semua pelayanan penginjilan sungguh kami hargai karena merupakan suatu komitmen kepada amanat agung atau Pendeta Stephen Tong katakan sebagai amanat teragung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk saat yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati pemberitaan firman, Tuhan yang boleh memberikan isi hatimu kepada kami, dan biarlah kami boleh mentaati firman Tuhan, biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami, memberikan kehendak Tuhan bagi hidup kami masing-masing, dan biarlah kami meresponinya dengan satu ketaatan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami juga mendoakan kiranya Tuhan yang memberkati waktu yang akan lewat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca di dalam khotbah ini. Kita mulai dari 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kalau kita membaca dari salam yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai daerah, kita mengerti bahwa gereja, bahwa orang percaya itu bisa ada oleh karena pekerjaan daripada Allah Tritunggal. Baik Allah Bapa memilih, Allah Anak memberikan percikan darahnya, maupun Allah Roh Kudus yang menguduskan. Saya akan membicarakan dari ayat ini, membicarakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada kita. Sesungguhnya tidaklah cukup di dalam beberapa menit ini kita membicarakan pekerjaan Tuhan, karena sesungguhnya pekerjaan Tuhan yang dilakukan kepada kita ada di dalam seluruh Alkitab. Bahkan seorang hamba Tuhan sepanjang hidupnya pun mengkhotbahkan seluruh pekerjaan Tuhan di dalam Alkitab. Tidak mungkin dia sanggup menyelesaikan mengkhotbahkan seluruh pekerjaan Tuhan di dalam Alkitab. Itu sebabnya penulis-penulis tafsiran Alkitab tidak berhenti-hentinya menuliskan tafsiran, tidak habis-habisnya. Orang studi di dalam master, doktor teologi dan meneliti Alkitab tidak habis-habisnya karena firman Allah begitu limpah. Berbahagialah saudara yang setiap hari membaca Alkitab karena saudara menerima kelimpahan firman bagi hidup saudara masing-masing. Saudara sekalian, gereja terdiri dari orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus yang kita baca tadi. Saudara, orang percaya ada bukan bergantung kepada pengakuan masyarakat, bukan bergantung kepada pengakuan pemerintah, bukan bergantung kepada pengakuan gereja bahkan. Orang percaya ada bergantung kepada pengakuan Allah. Dan contoh yang diberikan di dalam surat 1 Petrus
Sungguh sangat nyata kita lihat dalam surat ini bahwa di sini orang-orang pendatang. Rasul Petrus mengirimkan surat kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang pendatang. Para ahli mengatakan orang-orang pendatang adalah orang-orang yang tidak jelas status kewarganegaraan mereka. Barangkali mereka datang sebagai, kalau zaman sekarang kita katakan mereka memiliki visa turis, atau visa pengunjung, atau visa sebagai pelajar. Tapi orang-orang pendatang meskipun mereka sudah menjadi warga negara di tempat itu, tetapi mereka bukan orang yang asal dari situ. Itu sebabnya seringkali masyarakat setempat kurang begitu menerima mereka, kurang begitu mengasimilasi kehidupan mereka di dalam masyarakat setempat. Itulah orang pendatang. Selalu ada keminderan-keminderan tertentu pada orang pendatang, karena mereka bukan berasal dari situ. Apalagi jikalau status kewarganegaraan mereka bukan warga negara atau bukan citizen, mereka tidak memiliki citizenship, mereka akan menjadi sangat hati-hati. Tetapi saudara, Karen Jobs, seorang ahli perjanjian baru mengatakan, coba lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, mereka yang adalah orang-orang pendatang, tetapi justru firman Tuhan berkata mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Mereka orang pendatang. Tapi ini adalah satu penghiburan yang sangat luar biasa. Karena mereka sebagai orang pendatang, barangkali mereka di tengah-tengah masyarakat, mereka kurang bisa diterima. Jangan bicara dulu mereka sebagai orang Kristen. Tapi secara umum saja mereka sebagai pendatang, mereka sudah kurang bisa diterima. Apalagi sebagai orang Kristen yang percaya Yesus dari Nazaret sebagai Tuhan. Di dalam mata orang Romawi, mereka kurang disukai. Karena orang Romawi menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Di mata orang Yahudi kurang menyukai orang Kristen karena orang Yahudi menyembah Yahweh, satu Allah, satu pribadi. Mereka tidak mau mengakui Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu sebagai Tuhan. Itu sebabnya di dalam status, di dalam kondisi di mana orang Kristen ditolak di sana sini pada masa gereja mula-mula, justru penghiburan datang bukan hanya dari Rasul Petrus, tapi juga dari Rasul Paulus yang berkali-kali mengatakan bahwa kamu dipilih. Seringkali orang-orang Kristen sangat ketakutan ketika membicarakan akan doktrin pilihan, seolah-olah ini doktrin yang sangat mengerikan, seolah-olah ini doktrin yang sangat sulit dan menakutkan. Padahal kita lupa Rasul Paulus dan di sini Rasul Petrus justru memakai doktrin pilihan untuk menghibur orang-orang percaya yang ada di dalam penolakan-penolakan yang mereka alami. Karena itu saudara sekalian, biarlah kiranya kita lebih giat lagi mempelajari doktrin-doktrin yang ada di dalam Alkitab. Doktrin-doktrin itu justru memberikan penghiburan. Saudara, saya perhatikan khususnya di dalam surat Paulus bahwa doktrin-doktrin yang begitu penting yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya semuanya ditulis di dalam konteks penggembalaan, dalam konteks pastoral untuk menghibur dan menguatkan, membimbing jemaat-jemaat yang berada di dalam kesulitan. Sebagai contoh, dalam surat 1 Tesalonika pasal keempat, Paulus bicara mengenai akhir zaman, bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk menghibur orang percaya yang kehilangan anggota keluarga yang sudah meninggal. Mereka bertanya-tanya, bagaimana nasib anggota keluarga kami yang sudah percaya, tetapi mereka meninggal. Paulus berkata mereka yang percaya tapi meninggal akan lebih dulu bangkit. Dan kemudian kita semua diangkat, diubah dan selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam konteks gereja mula-mula doktrin pilihan baik dari Rasul Paulus maupun dari Rasul Petrus diberikan untuk menghibur orang-orang percaya yang ditolak. Dan bukan hanya di dalam zaman daripada Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus, tetapi di dalam zaman daripada reformator gereja, baik John Calvin, Martin Luther, doktrin pilihan diajarkan untuk menghibur orang-orang percaya yang setia kepada Alkitab, tetapi mengalami penolakan, baik dari gereja masa itu, maupun dari pemerintah masa itu, maupun dari masyarakat masa itu. Apa yang menghibur mereka? Saya percaya di tengah-tengah kita pada masa kini pun, ada orang-orang percaya yang berada di tengah-tengah keluarga yang belum percaya. Mereka ditolak, bahkan dianiaya oleh anggota keluarganya sendiri. Mereka bahkan dipukuli. Ada yang pergi ke gereja dipukuli. Ada yang dibaptiskan, langsung orang tua berkata kalau kau dibaptiskan maka putus hubungan. Di dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan dari doktrin pilihan bahwa engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan.
justru merupakan firman Tuhan yang sangat menghibur orang-orang percaya yang berada di dalam penolakan. Karen Jobs, ahli perjanjian baru, mengatakan di dalam masa-masa orang percaya ditolak, dikucilkan, rasul-rasul khususnya Petrus, Paulus membicarakan doktrin pilihan. Kenapa? Karena dalam masa di mana orang-orang Kristen ditolak, dianiaya, dikucilkan, diekskomunikasikan, pada masa itu orang-orang percaya tergoda untuk meragukan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Pada waktu saudara dalam penderitaan, khususnya penolakan, ekskomunikasi, pengucilan, ada orang-orang di tengah-tengah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi diusir oleh keluarganya. Dalam kondisi seperti demikian, kita harus mengenal bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang justru Tuhan mengasihi kita. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Biarlah kita tidak meragukan kasih setia Tuhan. Biarlah kita tidak meragukan kebaikan Tuhan. Karena kita boleh ada sebagai orang percaya bukan karena pengakuan masyarakat, bukan karena pengakuan gereja, bukan karena pengakuan pemerintah, bukan karena pengakuan daripada siapapun. Tapi semata-mata pengakuan daripada Tuhan yang memilih saudara dan saya sebagai orang percaya. Inilah asal mula adanya orang percaya. Inilah asal mula adanya gereja. Gereja dimulai dari rencana Allah Bapa yang kekal. Rencana kekal dari Allah Bapa itulah asal mula daripada gereja. Lalu saudara di dalam 1 Petrus 1 ayat kedua dikatakan menerima percikan darah Kristus. Gereja dan orang percaya bisa ada karena menerima percikan darah Kristus. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan, cara hidup yang tidak memberkati orang lain. Petrus berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Berapapun kayanya seseorang, dia tidak bisa membawa mobil mewah pergi ke sorga. Berapapun kayanya seseorang, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa dengan uang. Berapapun kayanya seseorang, dia tidak bisa membeli tiket masuk sorga dengan uang dia, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Saudara sekalian, saya sekali lagi mengutip Karen Jobs, seorang ahli perjanjian baru. Dia mengingatkan kepada kita bahwa ditebus itu artinya apa. Bahasa Yunani lutron atau lutros artinya apa. Saudara sekalian, istilah ini digunakan di dalam dunia perbudakan, di mana seorang budak ketika dia sudah kumpul uang. Oh, saudara berkata, bagaimana budak bisa mengumpulkan uang? Bukankah budak itu seorang yang tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa mengumpulkan uang? Bagaimana seorang budak itu bisa mempunyai kekayaan? Bukankah dia diperjualbelikan? Bukankah dia milik tuannya sepenuhnya? Bukankah dia harus taat kepada tuannya tanpa kecuali? Benar. Tapi saya berkata kepada saudara, tidak semua budak itu mempunyai pekerjaan yang rendah-rendah. Ada budak yang mempunyai jabatan yang baik, dia bekerja sebagai bagian keuangan di tuannya. Dia bekerja, kalau perempuan, manicure, pedicure. Dia bekerja di dalam pekerjaan administrasi, menjadi kasir. Jadi tidak semua budak bekerja pekerjaan yang paling rendah. Budak yang paling rendah adalah yang membuka tali kasut dan mencuci kaki daripada tuannya atau tamu dari tuannya. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis berkata, di hadapan Kristus membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti Yohanes Pembaptis menempatkan diri lebih rendah dari budak yang paling rendah di hadapan Tuhan Yesus. Kalau saudara belum mengerti hal ini, berarti saudara belum mengerti apa itu rendah hati di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya lebih rendah dari budak yang paling rendah di hadapan Tuhan Yesus. Barang siapa berani
menganggap dirinya layak dan penting di hadapan Tuhan Yesus. Dia belum pernah mengerti apa artinya rendah hati. Dan biarlah dia ditegur oleh kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, seorang budak bisa saja dia bekerja bagian administrasi, bagian keuangan, dia bekerja yang akrab dengan tuannya, menjadi sekretaris pribadi tuannya, sehingga dia diberikan uang oleh tuannya atau diberikan uang oleh nyonyanya, atau barang emas oleh tuannya, nyonyanya. Dia kumpulkan semua itu sampai satu hari dia mau bebas. Kalau dia dijual kepada tuan yang lain berarti dia akan menjadi budak terus, dia tidak bisa bebas. Bagaimana caranya dia bebas kalau dia sudah punya uang sendiri? Tidak ada orang datang membayar kepada tuannya berkata, kau dibebaskan, aku bayar kepadamu, itu tidak ada. Kalau ada orang membayar harga dia, berarti dibeli dari satu tuan, pindah kepada tuan yang lain. Tapi dia kumpulkan uang sendiri dan satu hari dia kepengen bebas. Bagaimana caranya? Uang yang dikumpulkan seharga ketika dia dibeli paling tidak dibawa kepada kuil, dipersembahkan kepada dewa. Dan dia bukan hanya mempersembahkan sejumlah uang seharga dia, tapi dia harus memberikan uang plus fee kepada bendahara kuil atau imam di kuil yang akan mengurusi pembebasan itu. Setelah dihitung uangnya cukup, plus fee-nya sudah diberikan, komisinya diberikan kepada bendahara kuil, lalu bendahara kuil akan datang kepada tuannya. Tuan, boleh tanya, budak ini dulu Tuan beli harga berapa? Sekian. Sekarang Tuan akan jual harga berapa? Sekian. Oke, kalau ada uang boleh dibeli? Boleh. Sekarang dewa mau beli budak ini. Lalu kemudian dewa itu, bukan sebenarnya dewa itu, tapi budak itu sendiri uang dia. Dia titip kepada bendahara kuil, lalu bendahara kuil bayar harga budak itu kepada tuan dia, lalu komisinya, fee-nya diambil oleh bendahara itu, lalu kemudian orang itu dibebaskan. Lalu tuan itu tanya, siapa yang membebaskan budak ini? Bendahara kuil berkata, dewa yang membebaskan budak ini. Lalu orang itu menjadi bebas dari tuannya. Dia bebas di tengah masyarakat. Dia menjadi orang merdeka. Dia tidak lagi menjadi budak di hadapan tuannya, di hadapan keluarganya, di hadapan masyarakat dia tidak lagi menjadi budak. Tapi seumur hidup dia harus menjadi budak daripada dewa itu. Ketika membaca cerita ini, membaca catatan ini, saya begitu tersentak. Bukankah dewa itu belum pernah membayar satu peser pun untuk pembebasan dia. Tapi dia seumur hidup harus menjadi budak dari dewa itu. Setiap pagi dia harus mempersembahkan persembahan kepada dewa. Kalau saudara pernah nonton film Gladiator, saudara ingat Jenderal Maximus setiap malam atau setiap pagi berada di kuil kecil di dalam rumah dia yang dia memberikan persembahan. Saudara, demikian pula budak itu, dia minta istrinya setiap hari memberikan persembahan kepada dewa itu. Kalau satu pagi istri itu lupa memberikan persembahan, maka budak itu akan berkata kepada istrinya, "Mama, jangan lupa papa ini dulu budak." Lalu diingatkan istrinya supaya memberikan persembahan kepada dewa itu. Saudara sekalian, dewa itu tidak bayar satu peser pun untuk pembebasan dia. Tapi Tuhan Yesus membayar dengan darahnya yang mahal untuk membebaskan saudara dan saya dari cara hidup yang sia-sia. Maka seharusnya kita menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan seumur hidup kita, dipimpin oleh Tuhan. Kita harus berkata, Tuhan, aku hambamu. Untuk menjadi bebas dari perbudakan dosa, Engkau membayar dengan darahmu yang sangat mahal. Bukan darah anak domba yang tidak mampu membebaskan dosa. Bukan emas perak yang tidak berkuasa melepaskan dari dosa. Tapi dengan darahmu sendiri kau bebaskan aku. Biarlah aku melayani Engkau, setia kepadamu, bahkan menjadi hambamu seumur hidupku. Saudara sekalian, biarlah saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, mari kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dan mari kita membenci akan cara hidup yang lama. Biarlah saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan lagi mau kembali kepada manusia lama. Jangan lagi mau kembali kepada cara hidup yang lama. Saudara periksa sendiri, cara hidup lama mana yang saudara masih jalankan. Tinggalkan. Jangan jalankan cara hidup yang lama, karena itu melukai hati Tuhan. Bukankah kita sudah dibebaskan dari cara hidup yang lama? Mengapa kau masih kembali kepada cara hidup yang lama? Ingat darah Yesus. Ingat senantiasa akan darah Yesus yang ditumpahkan untuk membebaskan engkau. Saudara, pertama, kita bisa ada sebagai orang percaya karena dipilih oleh Bapa.
Kedua, kita bisa ada sebagai orang percaya karena ditebus oleh darah Kristus. Yang ketiga, kita bisa ada sebagai orang percaya karena dimerdekakan oleh Roh Kudus. Mari kita baca 2 Korintus pasal ketiga ayat 17. 2 Korintus pasal ketiga ayat 17. Biarlah saudara membuka firman Tuhan dengan lapar dan haus. Karena tidak ada hal yang lain yang bisa saya bawa kepada saudara kecuali firman Tuhan. Yang paling saudara perlukan dalam jiwa saudara adalah firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam Roma 8 ayat 2, Roma 8 ayat 2 firman Tuhan berkata, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus mempunyai kuasa memerdekakan. Kita dijerat oleh hukum dosa. Hukum berarti itu satu aturan yang berlaku. Barang siapa berada di bawah kuasa dosa, dia pasti berbuat dosa. Suka atau tidak suka, dia pasti berbuat dosa. Sengaja atau dia tidak sengaja, dia pasti berbuat dosa. Sebab dia berada di bawah kuasa dosa, berada di bawah hukum dosa. Yang kedua, dia berada di bawah hukum maut, berarti dia pasti masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Namanya saja upah. Upah itu berarti gaji. Gaji harus dibayar, tidak boleh ditunda, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikorting, tidak boleh ditawar, tidak boleh dicicil, harus bayar. Bagi orang berdosa, Allah wajib membayar orang berdosa dengan maut, dengan kematian kekal di dalam neraka. Saudara sekalian, tapi kita bersyukur, Roh Kudus memerdekakan kita dalam Kristus. Berarti dalam Injil, Roh Kudus memerdekakan kita dari kuasa dosa dan dari kuasa maut. Roh Kudus melepaskan kita sehingga kita melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini kalimat dari 2 Korintus 4. Roh Kudus memerdekakan kita sehingga kita bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Roh Kudus yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat ke-6. Bayangkan manusia berdosa mati dalam dosa. Tapi Roh Kudus menanamkan prinsip hidup baru di dalam diri dia. Sehingga dia memiliki mata rohani, telinga rohani. Dia memiliki kesadaran rohani untuk sadar bahwa dia orang berdosa yang harus dilaknat di dalam neraka. Dan Roh Kudus membuka mata rohani dia untuk melihat kemuliaan Kristus. Itu sebabnya dia dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara sekalian, tidak ada orang yang terlalu gelap dosanya yang tidak bisa dimerdekakan oleh Roh Kudus di dalam Injil. Tidak ada orang yang terlalu dibelenggu oleh dosa sampai tidak sanggup dibebaskan oleh Roh Kudus dari belenggu dosa dia. Semua dosa, mati rohani, jerat dosa, jerat maut hanya bisa dilepaskan ketika Roh Kudus membuka hati dia menerima Injil Yesus Kristus. Itu sebabnya penginjilan sangat penting. Karena penginjilan menjadi jalan di mana Roh Kudus bekerja untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Kita sangat mengucap syukur dan sangat mendukung pelayanan dari Evangelism Explosion karena mendorong orang untuk menginjili, melatih orang untuk menginjili sehingga kabar baik tentang Tuhan Yesus boleh disebarkan terus-menerus kepada lebih banyak orang. Saudara sekalian, saya akan masuk kepada bagian yang kedua tentang penginjilan. Setelah kita menerima karya Tuhan, anugerah Tuhan, dipilih oleh Bapa, Kristus menebus kita, dimerdekakan oleh Roh Kudus. Sekarang tugas kita apa? Tugas kita adalah penginjilan. Tugas kita adalah penginjilan, memberitakan Injil. Saudara sekalian, penginjilan bukan hanya tugas hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus menginjili. Kalau hamba Tuhan tidak menginjili, dia kerja apa? Hamba Tuhan harus menginjili. Kalau hamba Tuhan tidak menginjili, dia kerja apa? Dia harus memberitakan Injil. Saudara sekalian, orang percaya, kita semua saudara, kenapa harus menginjili? Kenapa bukan hanya hamba Tuhan yang menginjili? Karena saudara dan saya ditebus oleh darah Kristus. Saya berkata kepada saudara sebelum saya masuk ke dalam Roma pasal yang pertama, barang siapa yang sudah menerima darah Kristus, berarti hari engkau menerima pengampunan Tuhan, engkau sudah berhutang Injil.
Kapankah hutang Injil dimulai? Hutang Injil dimulai sejak engkau dan saya menerima darah Tuhan Yesus. Kapankah hutang Injil dimulai? Sejak engkau dan saya menerima Injil, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hutang Injil sudah dimulai. Maka tidak peduli hamba Tuhan bukan hamba Tuhan, barang siapa, dari anak kecil sampai orang dewasa, kalau sudah menerima Tuhan Yesus, dia berhutang Injil dan dia harus memberitakan Injil. Ayat yang sangat terkenal, Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, Roma 1 ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saya tidak mengeksposisi keseluruhan ayat ini, tetapi ayat ini mengingatkan kita untuk tidak malu akan Injil. Terjemahan yang benar bukan mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahasa Yunani maupun banyak sekali terjemahan bahasa Inggris berkata, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Aku tidak malu akan Injil. Kenapa Paulus bicara ini? Karena inilah pergumulan banyak orang Kristen. Inilah pergumulan banyak anak Tuhan, malu akan Injil. Kalau bicara uang tidak malu. Kalau bicara sepak bola semangat. Kalau bicara politik lebih semangat. Tapi kalau bicara nama Yesus langsung ciut. Kalau bicara Injil malu-malu. Saudara, Paulus mengatakan aku tidak malu akan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Aku tidak malu akan Injil sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, kekuatan itu dunamis, power. Suatu power yang sangat besar, suatu ledakan yang sangat besar. Suatu power. Injil mempunyai kuasa regeneratif. Roh Kudus bekerja di dalam Injil sehingga orang yang menerima Injil itu dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Injil mempunyai kuasa transformatif. Saudara, orang punya banyak uang, permisi tanya, uang bisakah melepaskan orang yang kecanduan narkoba dari pemenjaraan oleh narkoba? Barangkali dengan uang, bayar denda, bisa dilepaskan dari jerat hukum. Tetapi dengan uang, tidak bisa lepas dari jerat narkoba. Bisakah dengan uang, orang dilepaskan dari jerat dosa? Kalau salah seorang pasangan sudah berselingkuh, dia sudah cinta kepada orang lain, bisakah bayar uang untuk berhenti cintanya? Bayar uang untuk ceraikan mereka bisa. Saya bayar kamu ya, jangan ganggu istri saya. Atau jangan ganggu suami saya kasih uang 1 miliar. Oh, dia berhenti. Tapi tidak bisa membebaskan hati pasangannya yang sudah cemar oleh dosa. Tidak bisa bebaskan hati pasangannya daripada hati yang sudah miring, kecuali firman, kecuali Injil di dalam tangan Roh Kudus baru berkuasa melepaskan manusia. Itu sebabnya saudara, mari kita tidak malu. Bukan saja di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang yang percaya. Kekuatan Allah yang menolong, yang menyelamatkan. Kalau orang membawa pertolongan, mengapa harus takut dan malu? Kalau ada pesawat jatuh, kalau ada bencana alam, tim SAR datang membawa pertolongan, lalu tim SAR datang malu-malu. Membawa mobil pemadam kebakaran di tengah kebakaran, petugas pemadam kebakaran malu-malu. Bukankah ini aneh? Kalau petugas pemadam kebakaran parkir di depan gang dan mobil pemadam kebakaran berhenti di situ tidak mau masuk. Lalu orang kampung teriak, kenapa nggak mau masuk? Ada kebakaran. Kita malu. Malah mereka bisa dilempar batu, saudara. Sungguh aneh. Demikian kita orang percaya membawa Injil, berarti kita membawa pertolongan, membawa kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi manusia berdosa. Mengapa kita harus malu? Kita memberi jalan keluar bagi manusia. Inilah jalan keluar yang paling diperlukan oleh manusia. Bukan saja demikian, Roma 1 ayat 16-17 berkata, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Yang benar bukan kebenaran Allah, saudara. Terjemahan yang benar adalah kebenaran keadilan Allah. The righteousness of God. Kebenaran keadilan Allah. Allah benar adil, berarti Allah tidak bersalah. Allah benar adil, berarti Allah tidak melanggar hukum. Allah benar adil, berarti Allah sesuai dengan peraturan yang benar dan adil.
Maka saudara, Allah yang benar adil memberikan Injil yang di dalamnya ada kebenaran keadilan Allah. Dan ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, kita orang berdosa diangkat menjadi anak-anak Allah dan dijadikan orang-orang yang benar adil ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, bukankah ini sangat indah? Seorang bisa mempunyai kebenaran dan keadilan. Dia orang jahat, dia orang berdosa bisa diangkat menjadi anak Allah melalui Injil. Mengapa kita malu memberitakan Injil? Saudara sekalian, Charles Spurgeon yang dikenal sebagai the king of preacher, dikenal sebagai one of the most powerful evangelist, seorang penginjil yang sangat dipakai Tuhan. Saudara sekalian, orang selalu lupa bahwa Spurgeon bukan hanya seorang pengkhotbah penginjilan di atas mimbar, tapi Spurgeon adalah seorang yang rajin memberitakan Injil secara pribadi. Spurgeon mengatakan kalimat yang sangat memberkati saya. Dia berkata begini, "To be a soul winner is the happiest thing in the world. And with every soul you bring to Jesus Christ, you seem to get a new heaven here upon earth." Menjadi seorang pemenang jiwa adalah hal yang paling membahagiakan di dalam dunia ini. Dengan setiap jiwa yang kau bawa kepada Yesus, tentu maksudnya dengan pertolongan Roh Kudus, engkau memperoleh sorga atau langit baru atau sorga yang baru turun di dalam dunia ini. Menjadi seorang pemenang jiwa adalah salah satu hal yang paling membahagiakan di dalam dunia ini. Bahkan menurut dia hal yang paling membahagiakan dalam dunia ini. Saudara sekalian, biarlah kita tidak malu, kita mau memberitakan Injil, karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah, dan di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara sekalian, tidak heran Rasul Paulus berkata di dalam khotbah dia, Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal ke-9 yang sangat-sangat terkenal itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa saudara, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Penginjilan adalah keharusan bagi Paulus. Tidak ada kemegahan dalam penginjilan. Seperti menulis resep adalah keharusan bagi seorang dokter. Tidak ada kebanggaan ketika seorang dokter menulis resep. Tidak bisa seorang dokter setelah menulis resep lalu dia keluar, dia umumkan kepada para suster dan pasien. "Hei suster dan pasien, lihatlah saya dokter berhasil tulis resep." Itu bukan sesuatu kebanggaan, malah kalau dia umumkan gitu dianggap kegilaan. Demikian pula bagi Paulus, dia bilang menginjili adalah keharusan bagiku. Itu bukan sesuatu yang perlu dimegahkan, itu adalah keharusan. Malah dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 17c, Paulus berkata, kenapa dia menganggap keharusan untuk memberitakan Injil? Sebab pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Sebab pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Berarti kehendak Allah, tugas Allah bagi dia. Billy Graham mengatakan, tidak semua orang percaya dipanggil untuk menjadi penginjil full time. Tapi setiap orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil. Billy Graham, penginjil yang paling terkenal itu berkata, tidak semua orang percaya dipanggil untuk menjadi penginjil full time. Tapi setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi pemberita Injil dalam hidup saudara dan saya. Demikian pula Paulus berkata, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau setiap orang yang terima Yesus dia berhutang Injil, berarti setiap orang yang terima Yesus harus menginjili. Sebab dengan menginjili kita membayar hutang Injil. Saudara sekalian, bukan saja demikian. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, Rasul Paulus memberikan satu ekspresi cinta kasih yang sangat nyata terhadap jiwa-jiwa. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 19, 1 Korintus 9 ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 1 Korintus 9 ayat yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, bebas. Dia warga negara Romawi,
Dia orang merdeka, dia bukan budak, dia seorang yang mempelajari perjanjian lama, seorang Yahudi, dia seorang bebas. Aku rela menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kerelaan menjadi hamba berarti apa? Pengorbanan, perendahan diri, kerendahan hati untuk penginjilan. Kita rela, mau, kita memulai pembicaraan untuk menginjili. Dan kita memakai persahabatan. Saudara dengar baik-baik. Banyak orang dalam penginjilan pakai persahabatan baik, tapi pengertiannya bagi saya belum tepat. Banyak orang pakai persahabatan supaya kenapa? Penginjilan lebih mudah, menghindari masalah, supaya jangan sampai terjadi keributan. Bagi saya itu semua sekundir dan bagi saya itu cenderung bersifat egois. Kenapa penginjilan harus ada persahabatan? Karena bagi saya persahabatan adalah ekspresi Allah adalah kasih. Kalau kita percaya Allah adalah kasih, maka dalam penginjilan kita mulai dengan persahabatan, memperlihatkan kasih. Karena Allah yang akan kita beritakan adalah kasih itu sendiri. Itu pengertian yang paling mendalam, itu pengertian yang paling esensial. Mengapa kita perlu persahabatan, perlu keakraban di dalam penginjilan. Saudara sekalian, kita rela mulai dengan keakraban. Bahkan ada orang yang memberitakan Injil harus mengalami, disuruh tunggu, bahkan dimaki, tetapi dia dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan dan kerelaan. Bahkan Paulus berkata, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 1 Korintus 9 ayat 22b, Paulus berkata, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Dalam penginjilan tidak ada gengsi. Kalau saudara gengsi, saudara tidak mungkin menginjili. Orang yang mau menginjili, saudara dia tahu. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi orang yang diinjili. Paulus berkata, aku menjadi segala-galanya. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Disuruh jadi badut enggak apa-apa, disuruh jadi tukang suruh enggak apa-apa, disuruh jadi tukang semir sepatu enggak apa-apa, asal aku bisa memenangkan mereka. Itu kalau ekstrimnya kita katakan demikian. Ada orang yang menginjili teman baiknya, setiap kali datang menginjili, secara pertama-tama temannya terima dia karena akrab, tapi karena dia memberitakan Injil, maka temannya tidak mau terima dia. Bilang sama asisten rumah tangga di dalam rumah temannya, kalau bapak itu datang jangan bukakan pintu. Setiap kali dia tunggu di pintu pagar, terus. Sampai lama-lama asisten rumah tangga bilang sama majikannya, Tuan, kasihan temannya Tuan, terus tunggu. Bolehkah saya bukakan pintu? Ya sudah, bukain pintu. Dan orang itu dengan cinta kasih, dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, dengan kerelaan, akhirnya Tuhan pakai dia untuk memenangkan temannya yang begitu keras. Mari kita bersama-sama saudara mengikuti kesaksian Rasul Paulus. Kenapa dia berkata penginjilan itu keharusan bagi dia? Pertama karena kehendak Tuhan bagi dia. Dia mau taat kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 26 berkata kepada Raja Agripa, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Itu sebabnya kita mau memberitakan Injil. Sekarang kita bukan menerima penglihatan dari sorga seperti Paulus. Paulus menerima penglihatan karena zaman dulu belum ada Alkitab secara lengkap. Tapi kita sekarang sudah mempunyai Alkitab secara lengkap. Maka kita menerima kehendak Tuhan melalui Alkitab firman Allah. Saudara sekalian, dan juga kita mau memberitakan Injil karena bukan hanya firman Tuhan kehendak Allah yang diberi kepada kita. Tapi juga karena kita percaya kita mengasihi orang lain melalui penginjilan. Kita mengasihi orang lain melalui penginjilan. Saudara sekalian, saya mengutip dua kalimat yang sangat menyentuh dari Charles Spurgeon, seorang penginjil yang begitu diurapi Tuhan. Spurgeon mengatakan, binasa, binasa, binasa. Lebih baik seluruh dunia terbakar ketimbang satu jiwa binasa. Biarlah setiap bintang padam, setiap langit hancur ketimbang satu jiwa binasa. Oh, jiwa lebih berharga daripada emas perak, lebih berharga daripada seluruh dunia. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi binasa jiwanya. Berarti seluruh dunia tidak mampu untuk membayar satu jiwa. Gak apa-apa seluruh dunia binasa asal jiwa jangan binasa.
Spurgeon berkata lagi, jika orang berdosa akan dihukum, setidaknya biarkan mereka melompat ke neraka dengan melewati tubuh kita. Dan jika mereka akan binasa, biarkan mereka binasa dengan lengan kita memegang lutut mereka, menahan mereka untuk tetap tinggal. Jika neraka harus diisi, setidaknya biarkan itu diisi dengan gigi pengerahan tenaga kita. Maksudnya kertakan gigi. Jangan biarkan seorang pun pergi ke neraka tanpa diinjili, tanpa diperingatkan, tanpa didoakan. Kalaupun neraka harus diisi, biarlah ketika mereka masuk neraka kita peluk mereka, tahan mereka supaya jangan pergi. Kita mati-matian berjuang supaya mereka jangan pergi. Jangan seorang pun masuk ke dalam neraka tanpa didoakan, tanpa diinjili, tanpa diperingatkan. Inilah kalimat dari seorang hamba Tuhan yang begitu mempunyai hati untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian, kita sudah mengalami darah Kristus dicurahkan bagi kita. Sekarang giliran bagi kita untuk boleh memberitakan Injil. Mari kita menyerahkan diri kita untuk mentaati panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Di dalam setiap kesempatan, ambillah kesempatan untuk boleh memberitakan Injil. Saudara lihat berapa banyak orang yang menuju kepada kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itulah firman Tuhan yang 2 kali muncul dalam kitab Amsal. Saudara lihat saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Mereka kelihatan baik tapi mereka menuju kepada kebinasaan. Saudara sekalian, bagaimana jiwa mereka? Akankah kita biarkan saja setiap hari? Saudara sekalian, Tuhan bukan pertama-tama menuntut saudara mengenai orang-orang yang ada di Ethiopia atau di Afrika atau di negara-negara lain, di tempat-tempat yang jauh di Amerika Latin. Tuhan pertama-tama menuntut saudara orang-orang yang ada di sekitar saudara. Sudahkah saudara injili mereka? Lilin bercahaya paling terang di sekitar dia. Saudara dan saya bukan lampu sorot. Lampu sorot ini di tempat sekitar dia gelap, tapi di tempat yang jauh itu terang. Saudara dan saya adalah lilin yang bercahaya paling terang di sekitar di mana lilin itu berada. Apakah kesaksian hidup saudara menunjang penginjilan saudara? Kalau saudara hidup tidak beres, penginjilan saudara terhambat. Saudara harus menjaga kesaksian saudara supaya Injil bisa diberitakan dengan baik. Dan biarlah kita mempunyai belas kasihan. Ingatlah orang-orang di sekitar kita, itu yang Tuhan akan darahnya ditagih daripada kita. Tuhan akan menagih darah orang-orang yang ada di sekitar kita yang sering kita ketemu, keluarga kita, asisten rumah tangga kita, yang bekerja bersama kita, teman kantor kita, teman kuliah kita. Tuhan akan menagih darah mereka. Secara kalau mereka binasa, belum diinjili, tanggung jawab kita. Kalau mereka sudah diinjili, mereka menolak Injil, akhirnya mereka binasa, bukan tanggung jawab kita. Tadi Spurgeon berkata, jangan biarkan seorang masuk ke dalam neraka tanpa didoakan, tanpa diperingatkan, tanpa diinjili. Saudara doakan, setelah doakan saudara injili orang-orang yang ada di sekitar saudara. Evangelism Explosion sudah memperlengkapi kita bagaimana untuk menginjili orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu kesaksian yang saya dengar di dalam ceramah yang disampaikan di Lausanne Congress for Evangelization di kota Cape Town pada tahun 2010. Salah seorang penceramah mendengarkan cerita ini dari Iran dan menyampaikannya kepada kita. Saudara, ada sepasang suami istri pada masa perang gerilya itu, mereka mengendarai mobil dari pusat kota, dari tengah kota, hendak pergi ke luar kota. Sampai di pinggir kota ada semacam swalayan yang agak ramai, mereka berhenti di situ untuk membeli air mineral. Lalu kemudian si suami membawa Alkitab yang ada di saku dia, pocket Bible, Alkitab kecil. Lalu suaminya turun, suami memarkir mobil, istrinya di dalam mobil, suaminya turun untuk pergi membeli air mineral. Istrinya berkata kepada suami dari dalam mobil, "Pak, ada orang di situ." Benar, ada seorang memegang senjata, sedang bersandar di dinding daripada swalayan itu. Lalu istrinya berteriak dari dalam mobil, "Pak, berilah orang itu Alkitab." Lalu suaminya melihat orang itu dan dia berdoa dalam hati, dan suaminya berkata, "Setelah saya berdoa, saya merasa bukan waktu Tuhan untuk beri kepada dia Alkitab." Karena suaminya melihat senjata yang dia pegang oleh si gerilyawan yang sedang bersandar di dinding daripada swalayan itu. Lalu kemudian setelah membeli air mineral, suaminya kembali ke mobil dan mereka berjalan menuju ke luar kota. Di dalam perjalanan itu istrinya berdoa, "Tuhan,
Nanti dalam penghakiman terakhir, kalau engkau tagih darah dari orang yang bersenjata itu, jangan tagih kepada saya, tapi tagih kepada suami saya. Sebab dia tidak mau membagikan Alkitab. Suaminya tersentak oleh doa istrinya, lalu mereka berhenti dan mereka berdiskusi, berdebat, mereka bertengkar. Suaminya berkata, kau mau saya mati? Tetapi setelah itu mereka berdoa dan mereka kembali. Mereka kembali ke tempat swalayan tadi dan kemudian mereka turun dan suaminya membagikan Alkitab kepada orang yang ada di situ yang memegang senjata. Orang itu menerima Alkitab, lalu dia cium Alkitab itu di depan dan di belakang. Lalu dia berkata kepada orang itu, terima kasih telah memberikan kepada saya buku kehidupan. Karena satu dan lain hal, ternyata orang itu sedang merasa menunggu akan orang yang memberi kepada dia apa yang dia sebut sebagai buku kehidupan. Akhirnya pria bersenjata itu menerima Alkitab, dia membaca Alkitab dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 5 tahun kemudian pria bersenjata itu mati martir sebagai murid Yesus. Saudara sekalian, sungguh indah cerita ini. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan kita untuk boleh terus memberitakan Injil. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati seluruh pelayanan dari Evangelism Explosion. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena yang Kau lakukan bagi hidup kami terlalu besar dan terlalu ajaib. Biarlah setelah kami menerima anugerah Tuhan, kami jangan tinggal diam. Kiranya Tuhan menggerakkan setiap kami yang mendengarkan khotbah ini untuk memberitakan Injil. Kami berdoa, Tuhan, pakailah pelayanan dari Evangelism Explosion untuk menggerakkan lebih banyak orang untuk menginjili, untuk melatih lebih banyak orang untuk menyampaikan kabar baik, sehingga lebih banyak manusia di muka bumi ini menerima kabar baik. Kami bersyukur untuk puluhan tahun penyertaan Tuhan bagi pelayanan dari Evangelism Explosion di Indonesia. Berkatilah semua pengurus nasional, berkatilah semua pengurus sampai ke kota-kota, semua hamba Tuhan dan semua partner Tuhan sertai sehingga semakin banyak gereja yang menginjili, semakin banyak orang yang memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan khotbah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi.